Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Tawakil Allah selaku Ketua Yayasan Pesantren Zainul Hasan Gigong, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Gigong Bapak Abdul Aziz MAG, dan yang saya hormati Bapak Kaprodi Ekonomi Syariah Bapak Abdul Ghafur MA, dan juga selaku pembimbing 1, dan yang saya hormati dosen pembimbing 2 Al-Mukarram Ibu Lailatul Azizah MA, dan yang saya hormati Bapak dosen dan Ibu dosen Universitas Islam Zainul Hasan Gigong yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa takjub saya kepada beliau. Dan tak lupa juga yang saya hormati keluarga dan teman-teman santri dan mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Gigong. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Eman Yasin dengan NPM 211207290682, alamat dari Desa Sumberbulu, dan program studi yang saya tempuh di Universitas Islam Zainul Hasan Gigong yakni Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Zainul Hasan Gigong. Di sini saya ingin memaparkan proposal skripsi yang berjudul Resiliensi dan Efisiensi Operasional Strategi Manajemen Bisnis dalam Meningkatkan Jumlah Pengunjung Penginapan Sinar Harapan Probolinggo, yang saya susun untuk menyelesaikan sarjana S1 di Universitas Islam Zainul Hasan Gigong di Prodi Ekonomi Syariah. Latar belakang saya mengambil judul tersebut yakni karena industri perhotelan di Indonesia saat ini terus berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan akomodasi, sehingga pengelolaan bisnis penginapan yang efisien, inovatif, dan memiliki strategi pemasaran yang tepat menjadi kunci dalam persaingan seperti yang diterapkan di sebuah perhotelan di Indonesia. Karena pemikiran yang inovatif dan kreatif itu sangat mempengaruhi minat konsumen untuk berkunjung dalam perhotelan tersebut atau dalam sebuah usaha yang dikelolanya. Seperti contoh di penginapan Sinar Harapan yang termasuk salah satu hotel yang berdiri di Probolinggo. Nah, penginapan Sinar Harapan Probolinggo ini adalah sebuah hotel yang dikelola langsung oleh pemilik dengan karyawan terbatas. Di dalam usahanya itu tidak tersusun sebuah struktur organisasi dalam pengelolaannya. Namun dalam hotel tersebut tetap mampu menarik tamu berkat lokasi strategis, harga terjangkau, dan pelayanan yang efisien, sehingga diperlukan strategi resiliensi dan efisiensi operasional yang lebih optimal lagi untuk meningkatkan daya saing, jumlah pengunjung, serta keberlanjutan usaha di tengah persaingan industri akomodasi. Dari latar belakang tersebut, fokus penelitian ini terletak pada resiliensi manajemen bisnis yang diterapkan di penginapan Sinar Harapan, khususnya bagaimana resiliensi tersebut berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi operasional. Resiliensi itu yakni adalah sebuah kemampuan perusahaan dalam bagaimana perusahaan itu mempertahankan usahanya, sedangkan efisiensi operasional adalah elemen krusial bagi keberlanjutan bisnis dalam menghadapi tantangan-tantangan di luar sana. Dari adanya fokus penelitian tersebut muncullah sebuah rumusan masalah, di mana di sini saya mengambil 2 rumusan masalah, yakni yang pertama, bagaimana prosedur dan mekanisme efisiensi operasional manajemen bisnis dalam meningkatkan jumlah pengunjung penginapan Sinar Harapan, dan yang kedua, apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat prosedur dan mekanisme efisiensi operasional manajemen bisnis dalam meningkatkan jumlah pengunjung penginapan Sinar Harapan.
Kedua rumusan masalah tersebut memunculkan sebuah tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama, mendeskripsikan tentang prosedur dan mekanisme efisiensi operasional manajemen bisnis dalam meningkatkan jumlah pengunjung di penginapan Sinar Harapan. Yang kedua, mengidentifikasikan apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat prosedur dan mekanisme efisiensi operasional manajemen bisnis dalam meningkatkan pengunjung penginapan Sinar Harapan. Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis, bisa dikatakan penelitian ini mengembangkan konsep resiliensi manajemen bisnis di sektor perhotelan, khususnya dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja sebuah usaha di bidang perhotelan. Sedangkan secara praktis, penelitian ini menjadi sebuah referensi bagi mahasiswa adik-adik kelas di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang kedua, dapat memperdalam pemahaman peneliti tentang manajemen bisnis di sebuah usaha perhotelan. Selain itu, serta membantu pemilik penginapan dalam meningkatkan strategi pemasaran, kualitas layanan, dan pengelolaan bisnis agar lebih berkembang di kemudian hari. Dalam penelitian ini, peneliti akan menelaah dan mengkaji beberapa hasil-hasil penelitian terdahulu yang menurut peneliti berkaitan guna memperkuat landasan teori dan mendukung hasil penelitian yang sedang dilakukan oleh saya selaku peneliti. Dan penelitian sebelumnya juga menjadi acuan penting dalam menyusun sebuah konsep dan kerangka penelitian ini, sehingga penelitian terdahulu itu mampu menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif berkat penelitian terdahulu. Di sini saya selaku peneliti mengambil 5 jenis penelitian terdahulu yang merasa saya selaku peneliti menyangkut dengan judul yang saya ambil. Dan kelima penelitian terdahulu saya simpulkan, yakni penelitian terdahulu menyoroti efisiensi operasional, strategi pemasaran, inovasi, dan resiliensi dalam pengelolaan penginapan. Nah, beberapa fokus pada pemanfaatan teknologi, sementara lainnya pada ketahanan bisnis. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada strategi resiliensi dalam mengelola penginapan dengan manajemen terbatas agar lebih efisien dan komprehensif dan kompetitif. Dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti mencantumkan beberapa kajian teori yang bertujuan untuk mendukung dan memperkuat landasan penelitian ini. Nah, kajian-kajian teori tersebut mencangkup berbagai konsep dan pemahaman yang relevan dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti dalam judul penelitian pada penelitian ini, sehingga dapat memberikan kerangka berpikir yang jelas serta mendukung menganalisis apa yang saya selaku peneliti dilakukan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yang pertama adalah teori mengenai efisiensi. Nah, efisiensi adalah sebuah kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output maksimal dengan biaya dan resiko minimal yang terdiri dari efisiensi bisnis, yang terdiri dari efisiensi teknis atau penggunaan input minimal, dan efisiensi alokasi atau pemanfaatan input berdasarkan harga dan teknologi, serta efisiensi ekonomi yang berupa kombinasi keduanya untuk profitabilitas. Nah, efisiensi operasional penting bagi keberlanjutan sebuah bisnis di era globalisasi pada saat ini. Karena apa? Karena dapat meningkatkan sebuah produktivitas, menekan biaya, dan memperkuat daya saing dengan para pesaing-pesaingnya. Nah, tantangan seperti keterbatasan sebuah teknologi, minimnya pelatihan dan infrastruktur yang dapat diatasi dengan cara investasi dan strategi dan inovasi. Nah, efisiensi operasional juga berdampak luas, termasuk dapat menghemat biaya, meningkatkan sebuah kualitas, meningkatkan
resiliensi. Resiliensi di sini adalah sebuah kemampuan individu atau sebuah organisasi untuk beradaptasi, bertahan dan pulih dari tantangan. Dalam psikologi, ini berarti sebuah kemampuan seseorang menghadapi dan ingin bangkit dari kesulitannya. Nah, sementara dalam bisnis, resiliensi ini membantu perusahaan untuk tetap beroperasi di tengah perubahan-perubahan globalisasi. Nah, resiliensi dapat dibangun melalui adaptasi, kolaborasi, dan manajemen risiko. Dalam sebuah kewirausahaan atau usaha, resiliensi memungkinkan pengusaha menjadi krisis dengan optimisme dan inovasinya. Nah, terdapat beberapa jenis sebuah resiliensi, yakni resiliensi terencana, yakni dipersiapkan sebelum krisis, dan resiliensi adaptif yang disebut juga muncul sebagai respon terhadap krisis tersebut. Sikap resilient penting karena apa? Karena manusia secara alami adalah seorang sosok yang sangat lemah. Namun Allah selalu memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Kajian selanjutnya, yakni kajian yang ketiga mengenai manajemen. Nah, manajemen adalah sebuah seni atau ilmu yang mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan sebuah usaha atau tujuan-tujuan yang diinginkan oleh seseorang. Nah, dalam bisnis, manajemen mencakup sebuah perencanaan, organisasi, pengarahan, dan pengendalian agar operasional berjalan secara efisien. Nah, bisnis sendiri adalah aktivitas komersial untuk memperoleh keuntungan yang harus dijalankan dengan etika dan integritas tersendiri. Nah, dalam Islam, bisnis harus dalam keadaan jujur atau tidak ada rasa pembohongan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Nah, dalam Islam, bisnis harus dilakukan secara jujur dan adil sesuai dengan prinsip syariah yang melarang kecurangan dan ketidakadilan. Nah, keberhasilan bisnis bergantung pada kepemimpinan yang baik dan bergantung pada kepemimpinan yang baik serta koordinasi elemen-elemen dalam manajemen agar tetap selaras dan dalam keberlanjutan kerjanya. Kajian teori selanjutnya yakni kajian teori yang keempat mengenai pengunjung. Pengunjung adalah seseorang yang berkunjung ke suatu tempat dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, di sini peneliti mengutip atau menjelaskan bahwa pengunjung adalah sebuah individu yang mengunjungi suatu tempat di luar tempat tinggalnya kecuali untuk tujuan bekerja dengan upah di negara atau tempat-tempat yang lain. Nah, pengunjung di sini peneliti dari berbagai wawasan pengunjung dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama seorang wisatawan dan pelancong. Nah, wisatawan adalah seorang yang tinggal minimal 24 jam dengan berbagai tujuan seperti liburan, pendidikan atau sekolah di luar negeri atau acara-acara lainnya. Kemudian yang pelancong adalah orang yang tinggal kurang dari 24 jam, layaknya seperti orang-orang yang bepergian atau berlibur di suatu tempat tapi tidak nyampe 24 jam. Nah, pengunjung adalah layaknya tamu. Pengunjung dimuliakan dengan baik agar merasa nyaman dan puas atas pelayanan yang kita berikan. Nah, karena hal ini berdampak pada reputasi serta keberlanjutan usaha, Islam juga menekankan pentingnya menghormati tamu sebagai bentuk kebaikan dan akhlak mulia. Nah, kepuasan pengunjung bergantung pada layanan yang diberikan oleh seseorang atau bisa juga dengan fasilitas-fasilitas yang ada dalam lokasi tersebut. Nah, di sini peneliti menjelaskan kepuasan pengunjung bergantung pada kualitas layanan, fasilitas, dan
pengalaman yang mereka peroleh, sehingga penyediaan layanan harus selalu terjaga secara baik atau menjaga standar terbaiknya. Kajian teori yang terakhir yakni kajian teori yang kelima mengenai industri perhotelan. Nah, industri perhotelan merupakan bagian dari sektor jasa yang erat kaitannya dengan pariwisata. Orang berlibur yang sedang berkunjung, yang ingin bertempat tinggal sebentar untuk bermalam. Nah, di mana hotel di sini berfungsi sebagai tempat menginap dengan berbagai fasilitas yang ada sesuai klasifikasinya, mulai dari bintang 1 sampai dengan bintang 5. Nah, hotel dalam dalam proposal skripsi ini dijelaskan terdapat ada 5 jenis macam hotel. Nah, dalam bisnis perhotelan, strategi seperti riset pasar, pemilihan lokasi, strategi desain dan pemasaran sangat penting untuk kesuksesan sebuah usaha dalam perhotelan. Selain aspek bisnis, penerapan etika Islam dalam perhotelan menekankan prinsip tauhid, keadilan, tanggung jawab dan ihsan yang tercermin dalam layanan yang halal. Nah, prinsip keadilan ini sangat penting dalam menjaga keterkaitannya pengunjung minat dengan usaha perhotelan yang dikelola oleh seorang usahawan perhotelan. Nah, mungkin dari kelima kajian teori tersebut, peneliti mengharap bisa mendukung penelitian ini untuk mencari sebuah wawasan baru mengenai judul penelitian yang dirancang oleh saya selaku peneliti. Di sini saya selaku peneliti, penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan berbagai hal seperti situasi, kondisi yang ada yang berhubungan antar elemen, pendapat yang berkembang, serta dampak atau efek yang timbul. Kemudian subjek penelitian ini dilakukan di penginapan Sinar Harapan Kabupaten di Probolinggo. Kemudian desain penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Kemudian data dan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi di lapangan. Mungkin sekian presentasi dari proposal skripsi yang saya rancang, dan kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.